Skenario membangun kemandirian industri pengobatan universal Indonesia berbasis bahan alam tanpa utang dan pajak berdasarkan konsep skenario pembangunan ekonomi universal Indonesia tanpa utang dan pajak. Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun kemandirian industri pengobatan universal berbasis bahan alam. Kekayaan hayati Indonesia menyediakan beragam tanaman obat yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan berbagai penyakit. Konsep skenario pembangunan ekonomi universal Indonesia tanpa utang dan pajak dapat menjadi landasan dalam mewujudkan kemandirian industri pengobatan berbasis bahan alam ini yang sejalan dengan amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum semanto. Skenario pembangunan ekonomi universal Indonesia tanpa utang dan pajak pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada transformasi ekonomi. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, mengendalikan defisit dan utang, serta mendorong efektivitas pembiayaan investasi. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga ketahanan fiskal dan menyediakan fiskal buffer yang andal dan efisien. Dalam konteks tanpa utang dan pajak, pemerintah perlu mengoptimalkan pendapatan negara dari sumber-sumber lain di luar utang dan pajak. Beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan antara lain: 1. Peningkatan investasi, mendorong investasi asing dan domestik di sektor-sektor produktif, termasuk industri pengobatan berbasis bahan alam. 2. Optimalisasi aset negara, memaksimalkan pemanfaatan aset negara yang belum optimal untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri, seperti industri farmasi berbasis bahan alam. 3. Pengembangan ekonomi digital, mengoptimalkan potensi ekonomi digital melalui pengembangan infrastruktur dan regulasi yang mendukung, termasuk platform digital untuk pemasaran dan distribusi obat bahan alam. Peningkatan ekspor, mendorong ekspor produk unggulan Indonesia, termasuk obat bahan alam untuk meningkatkan devisa negara. Foresight BPK 2022 memproyeksikan beberapa skenario ekonomi Indonesia di masa depan, termasuk skenario Tanah Airku Indonesia yang menggambarkan masa depan terbaik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata. Skenario ini dapat dicapai dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk kekayaan hayati untuk industri pengobatan, kesejahteraan umum, dan industri farmasi. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator kesejahteraan adalah akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Industri pengobatan berbasis bahan alam dapat berperan penting dalam menyediakan obat-obatan yang lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umum. Industri pengobatan berbasis bahan alam di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Indonesia kaya akan keragaman hayati, termasuk tanaman obat. Industri ini tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, tetapi juga mengandalkan inovasi teknologi. Potensi bahan alam Indonesia untuk pengobatan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk berbagai jenis tumbuhan yang berkhasiat obat. Penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk mengungkap potensi bioaktivitas bahan alam sebagai obat alami. Potensi bahan alam berdasarkan khasiat anti-inflamasi, temulawak, jahe, kunyit, dan banyak tanaman lainnya di Indonesia memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengatasi peradangan. 2. Antioksidan, buah-buahan seperti manggis dan delima, serta rempah-rempah seperti kayu manis dan cengkeh kaya akan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. 3. Anti kanker. Beberapa tanaman seperti keladi tikus,
dan tapak dara menunjukkan potensi sebagai anti kanker dan sedang diteliti lebih lanjut. Meningkatkan daya tahan tubuh. Tanaman herbal seperti ginseng dan meniran dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tantangan dalam mengembangkan industri pengobatan berbasis bahan alam di Indonesia. Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan industri pengobatan berbasis bahan alam di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. 1. Standarisasi. Perlunya standarisasi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi untuk menjamin kualitas dan keamanan obat bahan alam. 1. Tantangannya meliputi variasi kualitas bahan baku akibat perbedaan lokasi dan cara budidaya, serta perlunya metode pengolahan yang terstandar untuk menghasilkan ekstrak dengan kualitas yang konsisten. 2. Penelitian dan pengembangan. Perlunya penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap khasiat dan mekanisme kerja obat bahan alam, serta untuk mengembangkan formula dan teknologi pengolahan yang lebih modern. 3. Hilirisasi. Perlunya hilirisasi hasil riset untuk menghasilkan produk obat bahan alam yang inovatif dan berdaya saing. Tantangannya meliputi kesenjangan antara penelitian dan implementasi di industri, serta perlunya investasi dan dukungan pemerintah dalam proses hilirisasi. Pemasaran. Perlunya strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan pemanfaatan obat bahan alam di masyarakat. 4. Meskipun permintaan obat herbal meningkat, masih terdapat kendala dalam hal citra dan kepercayaan masyarakat terhadap obat bahan alam dibandingkan obat modern. Keterbatasan bahan baku. Meskipun memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, beberapa jenis tanaman obat terancam punah akibat eksploitasi berlebihan dan kerusakan habitat. Perlunya upaya konservasi dan budidaya berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan bahan baku jangka panjang. Skenario membangun kemandirian industri pengobatan universal Indonesia berbasis bahan alam tanpa utang dan pajak berdasarkan konsep skenario pembangunan ekonomi universal Indonesia tanpa utang dan pajak EDPL. Skenario baru peradaban kompos. Skenario pembangunan ekonomi universal Indonesia tanpa utang dan pajak. Konsep skenario pembangunan ekonomi universal Indonesia tanpa utang dan pajak dapat diimplementasikan dalam pengembangan industri pengobatan berbasis bahan alam dengan fokus pada 1. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengembangkan industri obat bahan alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan praktik budidaya yang baik, memanfaatkan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, serta melakukan konservasi tanaman obat. 2. Penguatan riset dan inovasi, meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan obat bahan alam, termasuk pengembangan teknologi produksi dan standarisasi. 2. Kerjasama antara pemerintah, universitas, dan industri sangat penting dalam mendorong inovasi di bidang obat bahan alam 18. 3. Hilirisasi industri, mendorong hilirisasi hasil riset untuk menghasilkan produk obat bahan alam yang bernilai tambah tinggi. 3. Pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan kepada industri yang melakukan hilirisasi produk obat bahan alam. 4. Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), memberdayakan IKM dalam produksi obat bahan alam untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan kepada IKM obat bahan alam. Kerjasama internasional, melakukan kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran obat bahan alam. Kerjasama ini dapat berupa transfer teknologi, riset bersama,
dan pemasaran produk obat bahan alam ke pasar global, mengurangi ketergantungan utang dan meningkatkan investasi. Dengan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk investasi di sektor prioritas, termasuk industri pengobatan berbasis bahan alam. Investasi diperlukan untuk mendukung penelitian, pengembangan, dan hilirisasi industri obat bahan alam. Kesimpulan, Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun kemandirian industri pengobatan universal berbasis bahan alam. Dengan mengimplementasikan konsep skenario pembangunan ekonomi universal, Indonesia tanpa utang dan pajak, Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan hayatinya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Industri obat bahan alam yang berkembang akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor, dan mengurangi ketergantungan pada obat-obatan impor. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemandirian bangsa.